Oke, sebelumnya kenalin diri dulu nih dari teman-teman Rumah Dua Jari. Siapa dulu nih? Boleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Thorik Febriandi, biasa dipanggil Thorik. Saya relawan di Yayasan Rumah Dua Jari. Sebenarnya kalau misalkan untuk di kegiatan Rumah Dua Jari, Thorik sendiri selaku apa nih? Kalau misalkan untuk di yayasan, kalau boleh tahu? Kalau di yayasan, alhamdulillah masuk di bagian, kalau kami bilang timnya kami super tim, masuk di bagian super tim itu. Okay. Karena ada beberapa relawan yang belum masuk di super tim itu, masih relawan-relawan biasa, relawan eventual dia. Kayak gitu. Sering berjalan waktu, 1 tahun di 2023 masuk di 2024, alhamdulillah dipercayakan masuk di tim super tim itu yang kami bilang. Nah, artinya udah lumayan lama lah ya? Ya, udah lama. Rick, mungkin boleh saya panggilnya Thorik aja. Ya, Thorik aja. Iya. Ini kalau misalkan untuk Rumah Dua Jarinya sendiri, sebelum saya masuk ke pelaksanaan eventnya akhirnya sendiri, ini yayasan atau apa sih sebenarnya komunitas dari teman-teman Rumah Dua Jari, kalau misalkan boleh digambarkan gitu? Rumah Dua Jari awalnya atau sejarahnya itu berawal dari komunitas yang namanya Ayo Sedekah Palu. Berdiri sejak 2011, sekitar berapa tahun itu? 14 tahun yang lalu kalau tidak salah. Dan berjalannya waktu berubahlah atau bertransformasi menjadi Yayasan Rumah Dua Jari. Rumah Dua Jari sendiri diambil dari salah satu hadis Nabi yang berbunyi ana wakafil yatim fil jannah hakata. Sedekat jari telunjuk dan jari tengah. Nabi Muhammad SAW mengadahkan tangannya seperti itu. Maka dari situlah diambil filosofi nama Dua Jari. Kalau diksi rumahnya itu sendiri itu diambil dari, kalau yang saya dapat dari direktur utama saya beberapa kegiatan lalu, itu seperti wadah atau tempat berkumpul kami untuk menyatukan ide-ide. Jadi para relawan ini menyatukan ide untuk memuliakan anak yatim. Tujuannya ke situ. Artinya khususnya untuk memuliakan anak yatim. Tapi kalau misalkan dalam perkembangannya kan selama beberapa tahun terakhir Rumah Dua Jari kayak berkembang gitu. Mulai dari anak yang sakit diurus, mereka yang nggak ada pengobatan diurus. Ini gimana kalau misalkan dari Thoriknya sendiri ngeliat? Ya, alhamdulillah beberapa tahun saya masuk di Yayasan Rumah Dua Jari ini, yang saya dapat informasinya atau yang sering kami kerjakan di lapangan itu, program kebaikan Rumah Dua Jari itu ada 2 fokus. Yang pertama itu pendidikan, yang kedua kesehatan. Untuk anak yatim, piatu, dan duafa itu kriterianya. Artinya lebih fokusnya ke anak-anak yatim. Iya, betul, pendidikan sama kesehatannya. Ini kalau misalkan ngomong selama setahun, artinya beberapa event yang sering kali dia gelar itu biasanya momen bulan Ramadan. Iya, betul. Ini kan udah mau masuk bulan Ramadan juga nih. Mungkin kalau misalkan boleh dijelasin sedikit dari Thorik sendiri atau dari Yayasan Rumah Dua Jari yang diplankan apa kalau misalkan di momen bulan Ramadan ini? Di momen bulan Ramadan, alhamdulillah sejak berdirinya Rumah Dua Jari, Yayasan Rumah Dua Jari ini, itu berkembang pesat dari kegiatan-kegiatan di momentum di bulan Ramadan. Awalnya itu dari buka puasa bersama, bukber 100 anak yatim sekota Palu, kalau tidak salah ingat itu sejarahnya. Kemudian beriring waktu, yang saya terakhir baca itu yang ambil 1000 di 2017, 1000 anak yatim piatu duafa. Kemudian di 2018 1.500, naik lagi di 2019 pasca gempa, tsunami, dan likuifaksi di Palu, itu 3.000 anak yatim piatu duafa, ambil sebagian dari penyintas yang ada di Huntar kalau Kemudian bertransformasi, ada ide-ide baru di 2020 karena COVID. Itu kegiatannya menjadi sebar makanan, apa kalau nggak salah, pokoknya gitulah, sebar buka sedekahnya itu yang disebar. Kemudian di 2021, 2022 itu ada namanya Quran Camp. 100 anak yatim piatu se-Sulawesi Tengah itu dikumpulkan di satu tempat, lalu itu di Hotel Amazing. Itu dikumpulkan selama 10 hari. Selama 10 hari itu mereka diwajibkan untuk khatam Quran. Kemudian di 2023 barulah muncul itu namanya Rumah Dua Jari Festival. Berlanjut lagi di 2024 Rumah Dua Jari Festival yang
tahun kemarin. Kemudian di tahun ini ada inovasi baru, yaitu Terima Gala Ramadan. Kegiatannya tetap anak yatim piatu, cuman kuantitasnya kami perkecil, kualitasnya yang kami perbesar. Oke. Sebelum saya masuk ke kegiatan Hagala ya, kalau misalkan diplankan di 2025 sorry, Hagala. Saya mau flashback untuk beberapa event, kan udah lumayan banyak tuh eventnya gitu kan. Ya kalau misalkan nanyain, kalau misalkan banyak beberapa komunitas di luar atau bahkan yayasan di luar yang melihat tuh bukan iri ya, tapi lebih loh kok banyak banget duitnya. Jadi kalau misalkan boleh digambarkan teman-teman Rumah Dua Jari tuh ngelola manajemen atau bahkan skema keuangan itu kayak gimana sih sebenarnya, sebelum masuk ke pertanyaan lebih detail soal Hagalanya. Kalau misalkan boleh ditarik ke belakang selama beberapa tahun kemarin, itu skemanya pengelolaan keuangannya itu kayak gimana kalau misalnya dari Yayasan Rumah Dua Jari sendiri selama ini? Kalau skema pengelolaan keuangannya selama saya berada di Rumah Dua Jari, yang saya dapatkan feel-nya itu teman-teman di sini selalu berkeyakinan semua akan dibantu oleh Allah. Oke. Selalu itu, tidak pernah berubah. Keyakinan itu yang membuat teman-teman bisa survive sampai saat ini. Kayak gitu. Dari keyakinan itu turunlah treatment untuk mencari sponsor, mencari donatur. Gitu. tapi kan kalau misalkan maksudnya orang awam nanya loh keyakinan sendiri, sponsor sendiri kan artinya kalau misalkan hanya ngandelin itu tidak mungkin dong selama beberapa tahun kemarin bisa jalan event yang cukup besar gitu. Maksudnya kalau misalkan ini mungkin bisa jadi pembelajaran juga khususnya beberapa komunitas di luar sana yang kepengen naikin kualitas yayasannya mungkin maybe atau mungkin komunitasnya itu, kalau mungkin bisa dikasih masukan ke merekanya itu seperti apa untuk ini berkembang nih skemanya seperti ini loh. Kalau dari Taufik sendiri melihat, alhamdulillah kalau yang saya ketahui supaya saya pribadi itu di Rumah Dua Jari pengelolaannya atau pendanaan paling besarnya itu dari donatur kecil. Donatur kecil itu yang diberikan treatment oleh tim marketing. Kalau sekarang namanya tim marketing. Salah satunya itu ujung tombaknya itu di admin. Admin itu yang berjuang membalas chat pribadi atau bahkan sebelum adanya WhatsApp bisnis, itu mereka treatment satu persatu. Semua orang di Palu, rata-rata donaturnya Rumah Dua Jari itu donatur kecil. Itu yang memberikan power sekali. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk keterlibatan orang luar selama ini kayak gimana sih kalau misalkan dari Yayasan Rumah Dua Jari ngelihatnya? Maksudnya ada dari beberapa pengusaha luar gitu ikut terlibat atau kayak gimana kalau dari Yayasan Rumah Dua Jari sendiri? Kalau untuk kalau yang saya bilang orang-orang besar lah, orang-orang besar biasanya karena yang saya tahu biasanya kan kalau Pak Wali Kota buka rumahnya itu pagi, kami datangnya di pagi hari. Kayak gitu. Tembak dari depan aja dulu. Coba saja dulu. Langsung outdoor. Iya, kayak gitu. On the spotnya ya. Ini kalau misalkan ngelihatnya satu lagi. Kan Rumah Dua Jari punya akun Instagram sendiri. Biasanya kalau yang saya tahu itu dari admin tembak per DM akun-akun besar, tembak DM, cari kontak semua kontak dihubungi lewat admin, biar supaya lebih formal lagi. Artinya memang skema database. Betul, database. Mereka yang memang benar-benar punya perhatian itu menjadi hal yang penting. Betul. Artinya tidak hanya sekedar manja ada wajah deh, tapi iya itu. Sebelum event kami sudah petakan bahwasanya sekian anggaran, sekian kegiatan, sekian penerima manfaat, begini konsepnya. Sudah dipetakan nih database-nya, ini semua yang mau ditembak. Ini kalau misalkan ngelihat dari beberapa event yang kemarin, plus juga yang ngelihat yang namanya dampak gitu, terlebih Rumah Dua Jari keberadaannya sudah hampir lumayan cukup lama. Itu kalau misalkan Rumah Dua Jari sendiri ngelihat impactnya kayak gimana kalau khusus untuk beberapa anak yang memang sudah benar-benar di support gitu, maksudnya ada yang dari yang baik menjadi yang minus menjadi lebih baik, atau kayak gimana kalau dari Torik sendiri ngelihat? Alhamdulillah kalau di program yang harian yang kami tangani itu program adik. Yang saya bilang pertama pendidikan sama kesehatan. Kalau untuk pendidikan kami sebut adik pintar. Kalau di kesehatan kami bilang adik sehat. Jadi di program-program yang besar yang keluar dana besar itu yang berdampak banyak di pembicaraan, baik itu secara offline atau online.
karena memberangkatkan anak yang sakit jantung bawaan, yang tidak punya lubang anus, yang jenis kelamin ganda, kayak gitu. Itu yang membuat akun, kalau kita bilang di media sosial, akun Instagramnya Rumah Dua Jari bisa sangat berdampak karena dari cerita-cerita di balik orang anak-anak ini berjuang untuk kesembuhannya, berjuang untuk pendidikannya. Artinya udah ada yang kelihatan lah ya. Iya, udah ada kelihatan mereka yang tadinya masih agak-agak minim kesehatannya juga menjadi lebih baik begitu. Iya. Oke. Khusus untuk di momen bulan suci Ramadan di tahun 2025 nih, Rip. Ini kan meskipun masih di tahap-tahap awal gitu. Rangkaian kegiatan atau bahkan kita masuk lebih detailnya ya. Kayak soal program Hagalanya ini kayak gimana kalau dari plan kegiatannya sendiri? Ya. THR itu muncul di akhir 2024, idenya itu muncul. Okay. Awalnya mau buka puasa bersama dengan kuantitas anak penerima manfaatnya yang lebih kecil, tapi kualitas pelayanannya kami sebagai pemberi penyalur donasi dari donatur kami itu yang kami permantap lagi. Okay. Nah, kepikir nih apa yang lebih identik sama Kota Palu. Muncullah kata Hagala. Hagala dikaji pungpang bersama tim. Akhirnya muncul satu akronim THR. Kami ubahlah sedikit. Terima Hagala Ramadan, yang mana anak-anak penerima manfaatnya itu tersebar di seluruh Kota Palu. Yang kami bagi per kecamatan. Masing-masing kecamatan dapat kuota 15 anak. Kalau dikalikan 8 kali 15 itu 120. Sisanya untuk 100 sampai ke 150 itu kami ambil dari adik-adik kita, adik pintar maupun adik sehat, atau dengan santri pondok Quran. Ya gitu. Itu baru penerima manfaatnya. Kalau bentuk anunya sendiri, supportnya seperti apa? Kalau untuk itu kayak apa? Kayak ngasih hanya sekedar Hagala dalam bentuk uang kah, maybe, atau apa? Barang kah, atau apa? Kalau dalam rencana plan? Kegiatan inti di kegiatan THR ini, terima Hagala Ramadan, itu ada dua sebenarnya. Pertama, belanja bahagia, bukber akbarnya itu, buka puasa bersamanya. Kalau belanja bahagianya itu direncanakan dilakukan di pusat perbelanjaan. Kemarin sudah deal-dealan sama pihak Matahari, Palu Grand Mall, untuk pusat belanjanya. Kemudian kalau untuk lokasi buka puasa bersamanya itu di Baruga Coffee, Jalan Baruga dekat Patulen. Dua itu. Nanti diselipkan sebelum bukber itu kayak ada kegiatan untuk anak-anak. Kami pakainya kami tetapkan di situ read aloud, kegiatan read aloud atau baca nyaring, khusus anak-anak. Kayak membacakan, bukan kayak membacakan dongeng, tapi menceritakan dongeng secara nyaring. Gitu. Artinya selain dari sisi pemberian Hagala dalam bentuk barang atau bahkan belanja kebutuhan hari raya nanti, itu mereka disupport dari sisi edukasinya juga ada di situ. Iya, betul. Oh ya, ini ngomongin Rumah Dua Jari. Ini kan komunitasnya anak-anak muda nih. Ini kalau misalkan boleh di-share khusus anak-anak Kota Palu nih. Itu kayak gimana sih sebenarnya cara atau bahkan yang kepengen gabung kegiatannya, atau memang kepengen maksudnya kalau misalkan datang aja gitu, atau gimana kalau dari skemanya selama ini? Kalau dari Yayasan Rumah Dua Jari sendiri itu open volunteer biasa di kegiatan bulan Ramadan. Kalau untuk tahun ini kemarin kami sudah buka itu di open volunteernya di kegiatan Desember, kolaborasi kemarin itu sudah buka. Jadi yang masuk di situ kami giring untuk, bukan kami giring situ, cuma lebih diarahkan ke ikut kegiatan selanjutnya. Rata-rata kalau Rumah Dua Jari sendiri open volunteernya di bulan puasa. Itu apa sih sebenarnya kalau misalkan yang bisa didapetin sama mereka yang kalau misalkan pengen ikutan gabung ketika mungkin sudah di volunteer, dari sisi apa ya kalau misalkan boleh di-share? Satu yang berdasarkan pengalaman itu terjun lapangan itu yang buat hati ini tersentuh. Aduh. Ada momen tersentuh. Iya, ada momen tersentuhnya. Biasa kadang lihat juga anak-anak, ternyata sebegitu parahnya dia tidak punya orang tua, tidak punya bapak, atau penyakit-penyakit yang di luar pikirannya kita bisa, ternyata ini anak sakit begini, jantung bawaan yang tidak yang kita tidak syukuri
itu bisa kita dapat. Oke. Kalau Torik sendiri selama kurang lebih hampir beberapa tahun, ada satu mungkin case mungkin bahkan mungkin sampai ngeluarin air mata misalnya, itu ada hal-hal semacam itu, atau mungkin baru tahu ternyata tingkat kesehatan di Kota Palu ini agak sedikit minim gitu, kalau misalkan boleh di-share selama jadi volunteer kemarin atau mungkin selama keterlibatan kegiatan di Yayasan Rumah Dua Jari. Biasa yang buat saya suka di sini itu dapat tantangan-tantangan itu. Biasa Hamin berapa anggarannya belum cukup, Hamin berapa pesertanya belum ada, penerima manfaatnya belum ada, Hamin berapa belum siap ini, belum siap itu. Biasa itu yang buat memacu adrenalin juga. Oke. Mungkin terakhir nih, Greg. Ini kan udah 15 menitan begini. Kalau dari mereka yang selama ini terlibat atau bahkan mungkin setelah terlibat menjadi open volunteer, kemudian terlibat kegiatan, apakah hanya sebatas itu maybe, atau mungkin next bisa join lagi nih ternyata? Bisa sekali join lagi. Bahkan setiap mau kegiatan itu diundang kembali untuk ditanyakan, dikonfirmasi mau ikut terlibat lagi di kegiatan. Kalau dia bilang tidak apa-apa juga. Kalau mau ikut silahkan datang, tidak dipaksakan. Gitu. Tapi yang jelas kalau misalnya selama ini ikutan gabung itu dari banyak kalangan. Dari banyak kalangan. Rata-rata di mahasiswa, entah itu dari mahasiswa siswa atau mahasiswa dari berbagai universitas di Palu. Oke. Saya mau balik lagi nih soal data yang ternyata kalau misalkan Torik sendiri ngelihat ternyata banyak ya beberapa masyarakat khususnya di Kota Palu yang mungkin belum tertangani dari sisi kesehatannya. Ini mungkin ada usulan mungkin di tingkat pemerintah daerahnya, khususnya untuk di pemerintah kota, ternyata skema kesehatan tuh harus seperti ini loh, kalau misalkan dari Torik sendiri melihatnya. Skemanya ya. Kalau dari saya pernah dapat case beberapa hari kemarin sih. Itu turun ke Kelurahan Taipah, ketemu Pak RT-nya, salah satu Pak RT dekat di Taipah sana. Beliau tanya, apa tuh Rumah Dua Jari? Saya ceritalah begini. Jadi kalau sampai mentok di pembicaraan, sekarang di Rumah Dua Jari lagi tangani pasien ini, atresia ani, kemudian jantung VSD, kemudian jenis kelamin ganda. Tersentuhlah hatinya sampai beliau meneteskan air mata. Saya tidak sangka, saya cerita ternyata meneteskan air mata ke orang tua itu. Jadi salah satu ibu yang hadir di situ juga bahkan memberikan saran bagaimana. Jadi kamu kalau mau anggarkan kegiatan, mau berangkatkan si adik ini perlu anggaran yang besar loh. Kenapa tidak ke dinas sosial? Kenapa tidak ke BPJS? Kenapa tidak kerja sama BPJS? Karena kalau kamu cari sendiri itu bahkan kamu yang kesusahan nanti. Bahkan dia bilang begitu. Oh ya, kalau misalnya begitu, itu jadi bahan di kami juga, saya bawa ke tim juga nanti. Jadi kalau dari saya mungkin pemerintah, kalau misalnya pemerintah ini yang nonton, siapa saja atau pemerintah siapa saja, kalau misalnya terkait kesehatan sama pendidikan itu lebih utama sih. Karena itu salah satu masa depannya bangsa, masa depannya salah satu daerah. Kalau misalnya kita bicara di daerah, case daerah. Tapi kalau untuk khusus untuk di Kota Palu nih, saya nggak mau bicara lebih luas gitu. Kalau misalkan Yayasan Rumah Dua Jari ngeliat spesifik daerah-daerah yang memang benar-benar masih agak minim dari sisi kualitas kesehatan, itu dari mana aja sih kalau misalkan ngelihat selama hampir beberapa kali ngelihat atau bahkan nge-survey di lapangan gitu? Ini sih per karakter budaya di masyarakat di daerah itu sendiri. Kalau misalnya kita pakai skop daerah 3T, tapi bisa jadi kesehatan juga bagus karena pengelolaan perkebunan atau dan lain sebagainya, pangannya masih terjaga juga di daerah tersebut. Kalau dari segi database Rumah Dua Jari itu pasiennya ada yang dari Parigi, ada yang dari Donggala, ada yang di Kota Palu sendiri, ada yang di Sigi. Kalau untuk yang bahkan ada masuk kemarin itu laporan dari kalau tidak salah Ampana atau ya masuk begitu. Itu kalau misalkan sudah yang kayak begitu, itu langsung turun ke sana kah atau dengan mobil langsung jalan ke Ampana dibuat ngamen pasien? Kalau ada relawan Rumah Dua Jari sana, kami calling relawan Rumah Jari untuk datangi pasien yang laporan masuk. Ini yang menarik. Kalau misalkan next selain event kegiatan, artinya dari teman-teman Rumah Dua Jari kayak ngelayanin skema ambulans juga ya, mungkin kalau emergensi barangkali
Itu ada skema seperti itu juga atau bagaimana? Dulu, kalau sekarang, ya saya bicara sekarang atau itu bingung lah. Kalau sekarang itu belum melayani, soalnya kalau dari kesiapan ambulans itu belum fit. Sementara di fitkan dulu. Kalau dulu iya sering. Kalau misalnya bawa pasien pernah saya sama teman namanya Sandi, bawa pasien itu ke Pantai Barat. Itu diantar ada tim dari Makassar antar pasien sudah istilahnya sudah sekarat ini. Dari Makassar ke Palu, terus dari Palu ke Pantai Barat kami yang bawa ke Sojol. Ke Sojol. Start dari jam 6 sampai di sana cuma 2 jam dari Palu ke Sojol. 2 jam setengah kalau tidak salah. Itu pakai ambulans kan? Pakai ambulans. Ambulansnya Rumah Dua Jari. Dan dapat kabar paginya sudah meninggal yang kami bawa itu. Ini yang jadi pertanyaan selanjutnya mungkin ya, setelah banyak yang dilakuin gitu, masih ada nggak sih maksudnya mereka yang mungkin agak mandang minus misalkan dengan keberadaan Rumah Dua Jari, atau bahkan ini mungkin lantaran nyari muka nih gitu, ada nggak? Ya pasti pemikiran itu tidak bisa kita bantahkan juga. Semua orang punya pemikirannya, tergantung responnya kita lagi. Kita menanggapnya serius atau kita istilahnya kita tanggapi, kita respon dengan seadanya saja. Karena ada yang menjatuhkan, ada juga yang membangun. Yang membangun kita ambil, yang menjatuhkan kita tutup telinganya. Ini mungkin terakhir nih, harapan kali ya, terlebih soal event plus next di kedepannya itu berharap seperti apa untuk Yayasan Rumah Dua Jari sendiri? Harapan kalau dari saya pribadi itu besar sekali. Soalnya dari dampak yang diberikan dari istilahnya kami hanya penyalur dari donatur kami. Harapannya penerimaan manfaatnya bisa lebih besar. Ditambah juga donaturnya bisa lebih trust kepada kami kayak gitu. Penerimaan manfaat yang semakin bertambah tahun, semakin jalan kemari, semakin banyak laporan-laporan masuk, semakin banyak masukan-masukan yang masuk, masukan-masukan yang bangun, semakin banyak case-case yang satu sebenarnya cuman berbeda level. Itu yang membuat kadang di tim, aduh gimana nih, tim ini siapa yang berangkat nih, tim ini harus gimana nih, dia posisinya strategis nih. Atur manajemennya itu yang ya gitulah. Harapannya seiring berkembangnya, selain kami mengharapkan penerimaan manfaatnya makin banyak, di tim juga kualitasnya makin bagus, kemudian juga donaturnya juga bisa lebih percaya bahwasanya Yayasan Rumah Dua Jari betul-betul memberikan yang terbaik selama mereka percayakan ke kami.